Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sukoharjo, Ibu Dr. Anda Nurul Hidayati MPD yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Sukoharjo yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Masruroh SPD. Tidak lupa salam dan sholawat marilah senantiasa kita surahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya yang kita nanti syafaatnya hingga akhir zaman. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, 2 sambutan, 3 inti acara, 4 diskusi, dan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara dapat berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Koordinator Bidang SDM. Untuk itu kepada Bapak Asih SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil mursalin sayyidina ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Sukoharjo. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan pada kesempatan hari ini tidak bisa membersamai kita karena ada kepentingan yang lebih urgent. Untuk itu tidak mengurangi rasa hormat, saya berkenan untuk mewakili untuk memberikan kata sambutan pada acara pagi menjelang siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Masruroh. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai dengan detik ini masih berkenan melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari Bu Siti Masruroh. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini juga saya selaku koordinator SDM sangat mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ibu Siti Masruroh yang telah ikut istilahnya guru penggerak, ikut guru penggerak, dan alhamdulillah sudah sampai ke tahap yang seperti ini, yaitu diseminasi. Untuk itu mudah-mudahan dengan keikutsertaan Ibu Siti Masruroh di dalam menjadi guru penggerak ini bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga bisa ikut di dalam menjadi guru penggerak, kemudian mampu untuk memajukan SMK Negeri 3 Sukoharjo. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berikutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Asih yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah.
Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu inti acara diseminasi budaya positif, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Masruroh SPD. Kepada Ibu Siti Masruroh kami persilakan. Jadi terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua limpahan berkah rahmat sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara diseminasi budaya positif. Kita berharap bersama bahwa acara ini tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi juga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia hadir, meluangkan waktu untuk hadir di acara kami. Bismillah, kita mulai untuk acara diseminasi budaya positif. Saya Siti Masruroh sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo dari SMK Negeri 3 Sukoharjo. Yang pertama, saya sampaikan dulu untuk tujuan dari diseminasi ini. Yang pertama adalah mengulas konsep-konsep dalam budaya positif serta implementasinya di sekolah kita SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian fokus yang akan kita diseminasikan adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita menuju ke paradigma terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, budaya positif diawali dari perubahan paradigma belajar. Nah, artinya adalah pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi guru tidak lagi sebagai sentral, tetapi kita pendidikan kita berpusat pada siswa. Dari pendekatan tradisional yang berfokus pada hafalan dan ceramah, di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan siswa berperan pasif dalam menerima informasi, jadi hanya duduk diam mendengarkan, ke pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya bersifat teori, tapi anak-anak bisa menganalisis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Nah, Bapak Ibu, implementasi yang saya lakukan untuk merubah paradigma, saya menerapkan diskusi dan refleksi kelompok. Materi yang saya gunakan adalah larangan zina dan pentingnya menjaga pergaulan. Nah, untuk diskusi ini siswa dibagi ke dalam kelompok untuk berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan terutama zaman yang semakin canggih seperti ini, tantangannya juga berubah. Nah, kira-kira bagaimana mereka menghadapi tantangan tersebut? Kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan solusi yang mereka temukan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk mendorong siswa bisa berpikir kritis dan reflektif. Ya, tentang nilai-nilai agama
serta menemukan cara-cara praktis untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Jadi intinya tidak hanya teori, tapi anak-anak juga bisa untuk mengamalkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dari kegiatan siswa waktu berdiskusi. Jadi diskusinya bersifat interaktif. Jadi tidak lagi berpusat pada guru. Anak-anak tidak pasif, jadi ini semuanya aktif. Kemudian setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, ini dokumentasi yang berikutnya. Jadi yang sebelah sini anak-anak berdiskusi, masing-masing mengutarakan pendapat dan yang lain menghargai pendapat temannya. Kemudian setelah itu mempresentasikan, siswa yang lain ketika kelompok yang berbeda presentasi juga menghormati dan saling menghargai. Respon siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran karena merasa materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita tidak lagi membahas teori yang melangit, tapi lebih kepada apa yang mereka hadapi dalam kebiasaannya. Peningkatan pemahaman siswa yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Diskusi kelompok juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk berdiskusi secara konstruktif tentang isu-isu agama. Refleksi, ini refleksi dari saya sebagai calon guru penggerak setelah melakukan perubahan paradigma pembelajaran, maka kelebihan yang saya rasakan yang konseptual, siswa tidak hanya mempelajari teori tapi juga menerapkannya, sehingga meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan soft skill. Proses belajar ini mendorong pengembangan keterampilan tambahan seperti komunikasi, kerja tim, dan kreativitas. Kekurangannya yang pertama memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, yang bisa menjadi tantangan dalam pengelolaan kelas. Kemudian kekurangan yang kedua, beragam tingkat keterlibatan. Tidak semua siswa terlibat dengan tingkat yang sama. Ada yang aktif sekali, kemudian dia percaya diri mengungkapkan berbagai macam pendapat, tapi ada juga yang pasif, yang hanya diam, hanya menonton. Bahkan juga ada yang acuh tak acuh. Nah, ada juga yang masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang baru, karena mereka ada yang lebih nyaman dengan posisi mereka yang pasif. Nah, rencana perbaikan. Setelah saya melakukan refleksi, saya kemudian membuat rencana. Rencana perbaikan yang pertama adalah berupa pendampingan, yakni melalui bimbingan yang lebih intensif, sehingga saya harus memastikan bahwa siswa dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat maksimal. Kemudian pemanfaatan teknologi, di mana memang untuk fasilitas semoga ke depan lebih mendukung. Kemudian yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di refleksi saya pribadi, tapi juga evaluasi terhadap kemajuan siswa, apa yang sudah berhasil mereka lakukan dan apa yang perlu ditingkatkan. Lanjut, ya, yang disiplin positif. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata ini sih. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada pengembangan karakter, tidak lagi berfokus pada hukuman maupun ancaman. Walaupun mungkin dari saya sendiri mungkin juga terkadang masih refleks untuk menggunakannya, karena memang yang paling cepat menuju sasaran.
Nah, implementasi disiplin positif memerlukan paradigma. Jadi setelah saya merubah paradigma, baru saya bisa lanjut ke disiplin positif. Jadi ketika kita dulu lebih bersifat otoriter, yang dimana sayalah yang paling benar, nah kemudian menjadi lebih humanis dan partisipatif, dimana di sini saya berperan sebagai fasilitator. Nah, fokusnya pada penguatan perilaku positif. Nah, mungkin kita yang terbiasa lebih memperhatikan perilaku negatif, mungkin ini perlu latihan. Karena bagaimanapun juga naluri manusia, kadang kita lebih perhatian dengan siswa yang perilakunya negatif daripada yang perilakunya positif. Nah, sekarang kita harus melatih diri agar kita lebih memperhatikan yang punya perilaku positif, biar yang punya perilaku negatif, oh berarti saya kalau ingin mendapat perhatian dari guru, saya harus berperilaku positif. Jadi kita menghargai anak yang berperilaku positif. Implementasi dari disiplin positif yang sudah saya terapkan adalah penerapan sistem poin penghargaan untuk kehadiran tepat waktu. Nah, poin penghargaan ini bisa juga berupa nilai, ya, bisa juga berupa penghargaan yang lain. Tapi kalau kita biasanya yang paling murah meriah adalah penghargaan berupa nilai. Nah, penerapan sistem poin penghargaan untuk kehadiran tepat waktu dan partisipasi aktif dalam diskusi kelas. Biasanya saya memberikan nilai lebih, nilai plus untuk anak yang aktif di kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu, respon siswa ketika saya beri poin penghargaan, itu anak-anak lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas karena adanya insentif penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa dokumentasi. Ini ada berbagai macam kelas, ya, ada kelas TKR, ada kelas akuntansi juga. Jadi ketika saya memberikan poin penghargaan untuk siswa TKR, mereka merasa lebih dihargai. Oh, aku yang aktif nih, kalau saya aktif itu lebih mendapatkan perhatian dari guru. Oh, saya nilainya akan lebih tinggi daripada yang tidak aktif. Kemudian saya juga memberikan bimbingan personal, ya, bimbingan personal kepada siswa. Jadi ada penghargaan secara verbal, gitu ya, lewat kata-kata, dan juga ada penghargaan secara fisik, ya. Ada semacam kertas yang saya ubah menjadi seperti sertifikat, gitu, sertifikat penghargaan bahwa dia adalah kelompok yang paling aktif, gitu. Ini refleksi dari saya. Setelah saya menerapkan disiplin positif, kelebihannya adalah sistem penghargaan ini mendorong perilaku positif dan meningkatkan keterlibatan siswa. Kekurangannya, beberapa siswa menjadi terlalu fokus kepada poin, ya. Jadi niatnya bukan lagi untuk mengembangkan diri, tapi meningkatkan jumlah poin, ya, bukan pada pembelajaran itu sendiri. Ini kekurangannya. Nah, rencana perbaikannya menyeimbangkan penghargaan materi dengan penghargaan non materi. Seperti misalnya pengakuan secara verbal itu harus lebih saya perbanyak, bukan poin nilainya, tapi secara verbal, secara kata-kata. Kemudian anak juga saya berikan kepercayaan untuk memimpin proyek. Jadi semakin aktif maka dia semakin dipercaya untuk memimpin. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 teori motivasi. Ketika kita ke siswa, fokusnya ke siswa. Nah, kenapa siswa mengikuti aturan? Kenapa siswa mengikuti pembelajaran? Nah, ternyata ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan.
Misalnya seorang siswa kenapa dia mau mematuhi aturan, ternyata dia muncul rasa tidak nyaman, muncul khawatir, muncul cemasan, muncul kegelisahan. Misalnya ada peraturan sepatu harus berwarna hitam. Ketika dia memakai sepatu berwarna coklat, maka dia akan merasakan kekhawatiran, oh nggak nyaman, ya udah pakai sepatu hitam aja. Atau menghindari hukuman, konsekuensi. Nah, teori yang kedua, seorang siswa aktif dalam pembelajaran itu karena dia berusaha untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan di sini bisa mendapat perhatian, mendapatkan penghargaan secara verbal maupun secara fisik. Misalnya kalau menang lomba nanti dapat hadiah. Berarti dia motivasi untuk mengikuti lomba adalah mendapatkan hadiah, bukan untuk menantang dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang motivasi yang ketiga inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita. Ya. Walaupun memang ini tujuan yang sangat sempurna, tapi kalau kita tidak mencoba maka tidak akan berhasil, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk membuat siswa sadar bahwa mereka untuk menjadi orang yang sukses harus menghargai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah saya mempelajari mengenai 3 motivasi tadi, kemudian saya implementasikan berupa apa? Memberikan umpan balik yang konstruktif dan individual pada setiap tugas siswa. Jadi ketika siswa mengumpulkan tugas, itu saya memberikan umpan balik, baik itu secara tertulis, misalnya di tugasnya itu selain nilai itu saya berikan kata-kata atau juga berupa lisan langsung kepada anaknya. Respon siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang diberikan. Ya, ini ada foto ketika saya memberikan umpan balik secara lisan, dan yang satu lagi adalah foto memberikan komentar di tugas siswa. Refleksi dari saya setelah saya melakukan umpan balik, kelebihannya adalah membuat siswa merasa lebih dihargai dan dipedulikan secara pribadi. Nah, kekurangannya saya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ketika kita cukup kasih nilai aja udah selesai, nah itu kan cepat. Tapi ketika kita memberikan umpan balik, kita butuh waktu yang lebih. Nah, tidak hanya waktu tapi juga tenaga ekstra. Rencana perbaikan, rencana saya mengembangkan metode peer feedback, di mana tidak hanya saya yang punya hak untuk memberikan umpan balik, tapi juga teman-temannya. Ini selain menghemat waktu dan tenaga, ini juga mengembangkan kreativitas siswa dalam memberikan umpan balik. Lanjut, untuk teori yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata anak-anak memunculkan perilaku itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya adalah kebutuhan fisik, misalnya ketika dia butuh makan, dia butuh kesehatan, dia butuh kenyamanan. Nah, itu yang dia cari. Contohnya, di kelas ada seorang siswa yang suka merampas makanan milik temannya. Nah, ini bisa didasari karena kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Bisa jadi karena dia dari rumah tidak dibekali makan siang, atau tidak dibekali uang saku, atau uang saku diberikan tapi larinya ke tempat lain, misalnya untuk beli kuota, untuk main game dan sebagainya. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Bapak Ibu ketika ada siswa di kelas membuat ulah, sebenarnya dia itu kurang kasih sayang. Di rumah dia tidak diperhatikan,
di sekolah dicuekin sama gurunya. Nah, dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dari gurunya dengan cara membuat ulah. Masalahnya banyak siswa yang ketika dia berperilaku negatif baru mendapatkan perhatian dari gurunya. Ini kelemahan kita. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya kita berusaha dari sekarang memberikan perhatian yang lebih hanya kepada siswa yang berperilaku positif. Nah, atau dia caper, cari perhatian dengan temennya dengan cara mengusili, ya, mengganggu kenyamanan belajar orang lain. Nah, itu juga sebenarnya dia dalam rangka mencari kasih sayang juga dari teman. Ada loh Bapak Ibu, siswa kita yang merasa di kelas itu tidak punya teman. Dia itu ada tapi tidak terlihat, bahasanya seperti itu. Karena apa? Karena dia merasa tidak punya kemampuan lebih yang bisa dibanggakan. Nah, akhirnya dia diam, pasif. Nah, ketika ada challenge dari temannya, ini pernah terjadi kasus. Jadi ada seorang siswa diberi tantangan oleh temannya, kamu nanti bisa masuk ke kelompok kita, ke geng kita. Kalau kamu setiap ada guru yang masuk, kamu izin ke belakang bilang sakit perut. Nah, dan itu benar-benar dia lakukan. Tiap ada pergantian guru, dia izin ke belakang sakit perut. Nah, itu bertahan sampai 3 hari. Nah, setelah itu kemudian dia baru diakui oleh kelompoknya, kata kamu asyik ya orangnya. Nah, kadang ada siswa yang baru mendapatkan teman setelah dia berperilaku negatif. Nah, ini yang harus kita sadari. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ada siswa yang dia itu kurang merasa diakui. Ya, ada sebagian dari kita itu sudah memberikan asumsi, oh ini kelas, mohon maaf ya, ini kelasnya ratek pinter, oh ini kelasnya ratek cerdas, sehingga kurang pengakuan atas kemampuan mereka. Alah paling gue googling. Nah, misalnya ketika mereka bisa menyelesaikan tugas gitu, alah paling gue guru copy paste. Nah, sebisa mungkin asumsi di awal itu kita hilangkan. Ya, kita percaya bahwa semua siswa itu mampu, hanya saja kemampuannya berbeda. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kita sebagai guru kadang menjadi otoriter secara tidak sadar. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ketika kita masuk, kita tidak memberikan pilihan bagaimana mereka gaya belajarnya mau seperti apa. Karena kita fokus ke satu aja, susah banget, udah kamu dengarkan saja Bu Guru ceramah, misalnya seperti itu. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya anak-anak kan merasa bosan, ya. Mereka merasa, ini pelajaran tidak menarik, udah nggak usah diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pilihan kepada siswa. Misalnya ketika pelajaran matematika, bagi anak-anak yang mempunyai kelebihan dari atau mempunyai minat dalam segi seni misalnya. Nah, anak-anak boleh mempelajarinya dengan gaya yang berbeda dengan siswa yang lebih berminat dalam bidang teknologi. Misalnya Anda memberikan pilihan dengan cara yang berbeda sesuai dengan materinya. Misalnya bahasa Inggris. Anak-anak, kalau kalian merasa lebih fokus belajar bahasa Inggrisnya lewat video, maka Anda tampilkan dengan video. Nah, kemudian anak-anak lebih fokus ketika mereka praktek langsung. Nah, nanti di proses yang kedua dengan cara praktek langsung seperti itu. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ternyata anak-anak berperilaku negatif itu juga karena kebutuhan mereka yang ingin terpenuhi adalah kebutuhan merasa senang. Mereka senang melihat temannya marah, maka dia kemudian musili temannya sampai temannya marah-marah. Mungkin Bapak Ibu ketika pelajaran ada siswa yang laporan, Bu itu si A usil banget, Bu itu si B rawi terus. Nah, tapi si B tidak merasa bersalah, si B malah enjoy, dia malah ketawa ketiwi gitu, bahagia. Ternyata dengan cara itu kebutuhan merasa senangnya terpenuhi. Ketika melihat Anda marah, dia kok bahagia gitu. Oh, berarti kebutuhan akan merasa senang terpenuhi dengan melihat Anda marah gitu. Oke, lanjut. Kemudian implementasi.
implementasinya penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi dan dialog, ya, bukan dengan hukuman yang menakutkan, membangun hubungan yang erat dan positif dengan siswa, dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan fleksibel dan pembelajaran yang interaktif. Nah, Bapak Ibu, ketika di kelas, ketika anak-anak merasa bosan, saya memberikan mereka kesempatan untuk memberikan ice breaking. Dengar nggak suaranya Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira kebutuhan nomor berapa yang terpenuhi? Kebutuhan akan kesenangan, betul sekali, luar biasa. Jadi dengan ice breaking maka kebutuhan rasa senangnya terpenuhi. Nah, ini juga saya memberikan secara bimbingan secara individual. Ini fotonya. Kelihatan sih? Oke, lanjut. Lanjut kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini sambil kita bercermin dengan diri kita sendiri. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini mana yang paling sering kita lakukan? Nah, restitusi apa sih? Restitusi itu pendekatan yang mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kira-kira biar anak bertanggung jawab, posisi mana yang sering kita pakai? Apakah penghukum? Nah, apakah pembuat merasa bersalah? Apakah posisi sebagai teman? Apakah posisi sebagai pemantau atau posisi sebagai manajer? Nah, untuk posisi sebagai penghukum ini, kata-kata yang paling familiar adalah patuhi aturan. Awas, kalau kamu tidak patuhi aturan, ada konsekuensinya. Nah, atau misalnya kamu selalu saja terlambat, kamu lagi. Nah, itu juga termasuk posisi penghukum. Kemudian ada misalnya ada anggapan bahwa murid itu salah, yang benar adalah guru, yang paling benar adalah menurut dia. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kebanyakan ibu-ibu yang melakukan. Pembuat merasa bersalah adalah ketika kalau penghukum kan intonasinya tinggi, kalau pembuat merasa bersalah intonasinya itu lembut. Kita membuat anak-anak merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, udah menjelaskan capek-capek tapi kamu malah rame sendiri. Nah, itu bahasanya lembut, tapi bikin dia
merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu, sudah capek-capek cari nafkah, kamu malah tidak pernah masuk sekolah. Nah, itu mungkin dari Bu Guru BK juga sering melakukan itu, Cik. Membuat merasa bersalah. Nah, ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Nanti efek negatifnya nanti anak-anak membuat penilaian diri mereka tuh rendah, gitu ya. Ternyata aku tuh berdosa sekali, begitu. Nah, yang ketiga adalah posisi teman, ya, friendly, ya. Ini biasanya tipe-tipe guru yang paling disukai oleh siswa, gitu ya. Iya, jadi mereka itu memposisikan dirinya sebagai teman. Kamu itu sudah dikasih tahu, tapi masih diulangi, ya sudah nggak apa-apa. Kali ini bapak bantu, kali ini ibu guru bantu, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita tuh selalu menawarkan bantuan ketika anak merasa kesulitan. Nah, itu posisi teman seperti itu. Nah, kalau posisi pemantau ini biasanya dilakukan apabila bapak ibu sudah membuat peraturan dan konsekuensinya. Jadi bapak ibu cuma mantau aja. Kamu melanggar apa? Nah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Nah, oke, sekarang kamu harus melakukan konsekuensi karena sudah melanggar aturan. Nah, itu posisi pemantau di situ. Nah, yang paling the best di sini adalah posisi sebagai manajer. Di posisi manajer itu anak ditanya terlebih dahulu. Anak disadarkan, identitasnya disadarkan. Jadi dia tuh harus tahu dulu kesalahannya apa, penyebabnya apa. Nah, setelah dia tahu sadar kesalahannya apa, penyebabnya apa. Nah, baru digali solusinya untuk memperbaiki apa. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, di posisi sebagai manajer ini Anda tidak boleh sampai emosi, marah-marah tidak boleh. Anda juga tidak boleh sampai mendayu-dayu seperti pembuat merasa bersalah. Di posisi ini Anda netral, gitu ya. Suaranya standar, gitu ya. Tidak dominan tapi juga tidak lemah. Nah, ini saya ada video. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan wajah-wajah ini ya. Nah, ini kira-kira saya menerapkan posisi sebagai apa? Saya ulangi lagi videonya. Posisi saya sebagai apa di sini? Manajer? Pemukul? Ada yang lain? Ya, saya sebenarnya di sini memposisikan sebagai pemantau. Karena di awal saya sudah memberikan peraturan bahwa tidak boleh bolos saat pelajaran. Dan konsekuensinya mereka sendiri yang bikin. Maksudnya tadi apa? Push up 40 kali. Kalau saya mengulangi maka saya push up 40 kali. Jadi di sini yang membuat peraturan bukan saya, tapi siswa. Nah, kalau posisi penghukum, sayalah yang membuat aturan. Itu posisi penghukum. Dan intonasi saya biasanya tinggi. Nah, di sini saya standar intonasinya ya. Dan di sini saya hanya sebagai pemantau, mengingatkan mereka bahwa ketika mereka melanggar aturan, maka itu konsekuensinya. Nah, implementasi yang sudah saya lakukan adalah melakukan dialog dengan siswa untuk menemukan solusi, dan respon siswa lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Nah, ini refleksi saya. Kelebihan dari dialog restitusi tadi membantu siswa memahami dampak perilaku mereka dan melatih tanggung jawab. Kekurangannya siswa akan merasa canggung, ya, takut berdialog secara terbuka, takut nanti hukumannya lebih banyak. Rencana perbaikan, rencana saya tidak hanya melatih diri saya, tapi juga melatih siswa untuk melakukan teknik fasilitasi dialog yang lebih efektif. Ya, nanti sambil praktek sambil mencari teknik seperti apa yang lebih efektif. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, setelah saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan ilmu baru mengenai keyakinan kelas.
Selama ini saya taunya baru peraturan kelas. Nah, kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ternyata Bapak Ibu, kalau hanya peraturan kelas itu anak-anak kurang menghargai. Jadi tidak merasuk ke dalam hati mereka, hanya sekedar mengikuti saja. Tapi kalau keyakinan kelas, benar-benar mereka berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka menjaga keyakinan itu. Nah, kebetulan untuk keyakinan kelas ini baru saya praktekkan baru ya, karena berilmu baru, jadi baru saya praktekkan. Oke, sambil kita membahas langkahnya, sambil kita lihat juga contoh hasil kerjaan siswanya. Nah, ini langkah yang pertama untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu meminta siswa untuk berpendapat. Nah, ini saya memakai bantuan sticky note. Setiap siswa berhak untuk memberikan pendapat dan pendapatnya ditempel di papan tulis. Nah, kira-kira mereka mau bikin peraturan kelas yang seperti apa? Tiap anak boleh menempelkan satu sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, langkah yang kedua ya, mencatat masukan di papan tulis. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang memberi pendapat adalah siswa, yang mencatat juga siswa. Jadi siswa mencatat masukan dari sticky note yang ditempelkan oleh teman-temannya, dirangkum menjadi peraturan kelas. Nah, yang jadi masalah di peraturan kelas ini ada kalimat positif dan ada kalimat negatifnya. Sebelum membuat keyakinan kelas, maka kalimatnya semuanya harus dibuat positif. Nah, ini contohnya siswa juga ya, atas persetujuan teman-temannya mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi dibahas satu persatu peraturan kelasnya, kemudian disampaikan ke teman-temannya. Ini kalimat positifnya seperti apa gitu. Jadi benar-benar siswa yang membuat. Langkah yang keempat adalah mengajak siswa menemukan keyakinan dalam peraturan kelas. Nah, dalam peraturan kelas itu banyak sekali, kalau tidak salah kelas ini kemarin dapat 14 peraturan. Nah, dari 14 peraturan itu, anak-anak meringkasnya menjadi 3 keyakinan yang mereka yakini dan mereka terapkan di kelas. Yang pertama adalah rasa hormat. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika menghargai guru ketika mengajar, kemudian menghargai pendapat temannya, kemudian ketika mereka tidak merusak fasilitas baik itu milik pribadi, milik teman atau milik sekolah, itu juga masuk ke dalam hormat ini. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Karena kata anak-anak itu dinamik sekali. Jadi ada anak yang pasif, ada anak yang aktif, ada yang pasif. Nah, anak-anak yang aktif ini merasa tidak nyaman ketika mereka sudah tekun, sudah rajin, tapi ada anak yang menyepelekan. Jadi mereka membuat keyakinan seperti ini biar semuanya aktif. Atau, nah ini yang kedua, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Karena ada kecenderungan di siswa kita, mereka saling melemparkan tugas. Misalnya lomba. Tidak semua anak mau ikut lomba. Ketika mereka ditunjuk, mereka lempar lagi ke orang lain. Dia saja. Nah, ketika keyakinan kelas ini diterapkan, maka semua anak siap ketika mereka diberi tugas, ya, kegiatan apapun itu yang ditugaskan kepada mereka. Nah, keyakinan kelas yang ketiga yang diyakini oleh, kebetulan ini kelasnya 11 AKLB yang saya waleni sendiri. Nah, yang ketiga adalah disiplin. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengikuti aturan dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksudnya mereka tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tapi bagaimana
segala yang di kelas itu berjalan sesuai begitu ya. Jadi misalnya membuang sampah di tempatnya itu kan juga termasuk kedisiplinan, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan misalnya. Kemudian jadwal piket itu juga aturan. Nah, mereka juga meyakini bahwa itu harus dilaksanakan. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, anak-anak membuat tabel T. Tabel T itu seperti ini, ya. Petang ya, kurang kelihatan ya tabel T. Nah, tabel T tampak seperti, ya, tabel T tampak seperti, misalnya, ini kalau dibesarkan kelihatan nggak ya? Enggak ya. Misalnya hormat, ya. Ketika seorang siswa hormat, maka tampak seperti bersikap, ya, bersikap sopan serta menghormati guru dan teman, berbicara yang sopan, izin ketika keluar kelas. Nah, itu contoh dari sikap hormat, tampak seperti. Kemudian bekerja tampak seperti apa? Oh, mengerjakan tugas, kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas sekolah, itu juga termasuk bekerja. Ini menurut anak-anak aja. Nah, kalau disiplin menurut anak-anak tampak seperti datang tepat waktu, memakai atribut sekolah sesuai aturan. Nah, itu menurut siswa disiplin itu tampak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua membuat tabel T yang tidak tampak seperti. Nah, ini. Jadi misalnya kalau hormat, ya, tidak tampak seperti, nah ini terlalu kecil ya, keluar kelas tanpa izin misalnya, ya. Kemudian bekerja tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas kelas, tidak ikut serta dalam melakukan tugas kelompok. Disiplin tidak tampak seperti tidak memakai atribut sekolah, tidak izin saat keluar kelas. Nah, itu misalnya dari tabel T yang tidak tampak seperti. Nah, kemudian setelah membuat tabel T, kita membuat tabel Y. Nah, tabel Y tampak seperti misalnya terdengar gitu ya. Jadi ada siswa yang berbicara, yuk saya bantu. Nah, berarti ini masuknya ke kerja sama. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, kemudian terima, tolong ya. Nah, ini ada kata-kata seperti itu, jadi terdengar gitu ya. Jadi mereka menampilkan keyakinan itu, terdengar suara seperti itu ketika di dalam kelas. Kemudian terlihat. Nah, kalau tadi terdengar, sekarang terlihat. Terlihat ketika ada siswa yang berempati terhadap perasaan orang lain. Terlihat siswa yang mendengarkan dengan seksama. Terlihat siswa yang senantiasa berbuat baik, dan terlihat siswa yang berbagi. Ini harapannya dari ya. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku. Nah, berperilaku itu berarti benar-benar sudah menerapkan, ya. Ketika dia bisa tersenyum ramah, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, memberikan salam hormat. Nah, itu adalah menurut siswa berperilakunya seperti itu kalau sudah menampakkan dari keyakinan kelasnya. Nah, ini kemudian yang berikutnya, tugas yang berikutnya adalah anak-anak mencari peran, ya. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kelas 11 AKW pasti senyum-senyum sendiri melihat hasil tulisan siswa. Itu dari perasaan mereka yang paling dalam. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tugas guru. Nah, guru tugasnya apa? Ini menurut anak-anak, tugasnya guru mengajar, ya, mendidik, mengatur di kelas, kemudian mengajar tanpa melebihkan jam. Ternyata anak-anak tidak suka kalau kita boros waktu. Mengayomi siswanya, ya. Kemudian menyampaikan informasi tepat waktu. Ya, ini juga termasuk masukan buat saya. Memberikan kejelasan saat tidak dapat hadir di kelas gitu ya. Mungkin anak-anak pengen tahu ini gurunya kemana, kenapa hanya ngasih
tugas ya, masukan buat saya juga dan kita semua. Nah, guru tugasnya bukan, menurut mereka, guru itu tugasnya bukan menyakiti muridnya, menjelek-jelekkan muridnya, membereskan alat tulis muridnya. Ini gaweane bocah ya Pak. Menyiapkan makanan muridnya, jelas bukan. Memarahi muridnya tanpa sebab ya, mungkin gurunya terlalu capek ini ya, nggak ada sebab marah-marah. Nah, kemudian kalau tadi tugas murid, tugas guru, sekarang tugas murid. Nah, tugas murid apa? Menurut mereka, murid tugasnya belajar dengan giat, bertanya jika belum paham, membuat bangga orang tua, menghormati guru atau orang yang lebih tua. Ini menurut anak-anak tugas mereka ini. Nah, murid tugasnya bukan yang pertama mengajar mata pelajaran. Ini saya tertawa sendiri membacanya. Yang kedua, memperbaiki kerusakan fasilitas sekolah. Saya tidak tahu mereka dapat ini dari mana. Yang ketiga, mengatur keuangan sekolah, jelas tidak ya. Yang keempat, membayar gaji guru. Wes ana wae becahi. Ya. Karena pembelajaran itu intinya membahagiakan, maka biarlah mereka bahagia gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, sambil duduk kita bisa sambil biar nggak ngantuk ya. Nah, ini kalau yang masih muda seperti Bu Nurul dan Bu Yuni mungkin kenal artisnya ya. Oh, juga kenal. Oke, berarti masih muda ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau ada gerakan kita ikuti. Bentar, ini prolog dulu. Bapak Ibu, ice breaking tadi sebenarnya tidak hanya untuk membantu kita merilekskan tubuh, tapi ada makna di dalam lagunya Bapak Ibu. Mungkin yang Ibu guru bahasa Inggris mungkin paham ya. Jadi kita adalah pemimpi dan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Nah, jadi ada maksud di situ memberikan semangat kepada siswa bahwa kita semua adalah pemimpi yang bisa mewujudkan impian, gitu Bapak Ibu. Sudah mulai lebih rileks ya, yang tadi agak-agak ngantuk gitu ya. Ya, materinya kita memang agak berat Bapak Ibu, mohon maaf. Berat sekali, betul sekali. Ya, karena ini materinya harusnya ada untuk 1 semester sih. Tapi saya
dikejar materi ini harus menguasai selama 2 minggu. Menguasai dan menerapkannya dalam 2 minggu, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan untuk respon dan refleksi. Respon murid, siswa merasa lebih memiliki terhadap aturan yang ada dan lebih berkomitmen untuk mematuhinya tadi ya. Respon dari keyakinan kelas tadi. Kemudian refleksi dari saya, kelebihannya keyakinan kelas ini mendorong rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif karena membuatnya sama-sama ya. Beda kalau peraturan kan kadang ada masukan dari guru. Nah ini benar-benar mereka yang bikin. Kekurangannya, nah kesepakatan itu mungkin perlu diperbarui terus menerus. Nah ini kelemahannya di situ biar relevan. Ya, rencana perbaikan mengadakan pertemuan berkala untuk meninjau dan memperbarui keyakinan kelas sesuai dengan perkembangan. Nah, kalau saya karena masih awal-awal, jadi kemarin saya bilangnya semester depan baru kita perbarui. Ya, lanjut Bapak Ibu, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melihat link YouTube saya sudah menonton langkah-langkahnya di segitiga restitusi. Jadi ketika kita mengkondisikan siswa agar mereka bisa menyelesaikan masalah, itu ada 3 tahapnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita tidak boleh langsung menjudge dia, ya, tapi kita ajak dia dialog. Di sini Bu Guru tidak untuk menghukum, tapi untuk mengajak kamu mencari solusi bersama, bahasanya seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita yakin bahwa semua perilaku itu pasti ada alasannya, baik itu negatif maupun positif. Nah, kita cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Kira-kira apakah karena 5 kebutuhan dasar tadi itu ada yang tidak terpenuhi? Nah, itu kita cari tahu dulu. Kemudian kita validasi. Dia tahu nggak itu kalau dia itu berperilaku salah, itu dia tahu nggak? Nah, kita validasi tindakan dia yang salah. Jadi dia harus sadar. Dia sendiri yang harus menyadarkan diri bahwa perilakunya itu salah. Nah, kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Di sini pentingnya, poin pentingnya, kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah, biar dia itu punya motivasi internal. Bapak Ibu, motivasi itu ada eksternal, ada internal. Motivasi eksternal misalnya untuk mencari imbalan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, salah satunya memunculkan motivasi internal ini adalah membuat keyakinan kelas yang mereka yakini bahwa nilai-nilai itu benar-benar yang mereka ingin terapkan. Nah, implementasinya yang saya lakukan, yang saya praktekkan adalah menggunakan segitiga restitusi saat ada siswa terlambat dan siswa yang mengganggu waktu di kelas. Ya, siswa diajak untuk mengelola emosi terlebih dahulu, baru diajak merenung. Ya, anak itu kan dari rumah itu seperti kertas yang bukan kertas kosong ya, kalau itu dari tabula rasa ya. Jadi kayak kalau Anda meremas-remas kertas gitu ya. Nah, itu apa ya Bu ya? Nah, ibaratnya seperti ini. Mereka tidak dapat uang saku, dimarahi orang tua, diputus pacarnya, kemudian uangnya hilang. Nah, itu semakin membuat kertas mereka itu semakin seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengembalikan dia seperti posisi semula? Bisa nggak? Bisa. Dengan bagaimana caranya? Membukanya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, kenapa kalau harus pelan-pelan? Kalau kita paksa dia untuk langsung sadar, maka yang terjadi adalah kertasnya sobek. Ya, kalau sobek maka dia akan hilang identitas. Dia akan semakin terpojok dengan kondisinya, dia akan semakin terpuruk, gitu ya. Nah, itu. Jadi respon siswa setelah kita ajak mereka tenang, kemudian merenung dan mencari solusi, maka siswa
lebih mudah menyelesaikan masalah tanpa merasa dihakimi. Oh gitu ya, aku salah gitu ya, tapi tidak merasa dihakimi. Jadi kadang kalau siswa dihakimi itu ada muncul rasa dendam. Wah aku balik guru tak gembosi, misalnya seperti itu. Nah, ya refleksi dari saya, kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya membantu siswa belajar dari kesalahan. Ya, kekurangannya memerlukan waktu yang lama. Kan penak kalau kita udah terus gitu, beres, udah selesai gitu ya. Tapi ketika kita melunasi ketiga restitusi, ada 3 tahap tadi, jelas butuh waktu lama. Kemudian rencana perbaikannya memberikan pelatihan tambang tentang manajemen emosi kepada siswa. Nah ini butuh bantuan dari guru bimbingan konseling ini ya. Kita mungkin kapan-kapan gitu ya membuat program. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah nonton YouTube saya. Nah ini ada praktek yang saya lakukan ketika siswa terlambat. Ya gambarannya seperti ini. Ya Bapak Ibu, demikian itu contoh untuk penerapan skema restitusi. Di sini saya sebagai apa Bapak Ibu? Bertindak sebagai apa? Penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Oke, luar biasa Bapak Ibu, manajer, benar sekali. Video yang kedua dilewati saja. Ya, kemudian penutup. Ya, sudah saatnya penutup ya. Nah, kesimpulannya dari implementasi konsep-konsep budaya positif. Oh, ada yang hilang. Begitu? Oke, terima kasih. Ya, kesimpulannya implementasi konsep-konsep budaya positif di SMK Negeri Tugas Sukoharjo
menurut saya telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan. Nah, tindakan lanjutan yang saya rencanakan adalah fokus pada peningkatan pelatihan bagi guru dan siswa serta penyesuaian strategi sesuai dengan umpan balik yang diterima. Nah, demikian Bapak Ibu untuk diseminasi budaya positif. Akan dilanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab. Waktu saya serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Masruroh SPD. Tentunya ini tadi sangat menarik dan menginspirasi Bapak Ibu. Tiba lagi ini pada acara keempat yaitu diskusi. Untuk acara diskusi ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan berupa saran atau kritik. Silahkan Bapak Ibu. Oke, ini untuk yang Bapak Asih, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau Ibu Siti Masruroh itu secara keseluruhan itu adalah sangat menarik, bagus. Cuman kendalanya ketika di dalam suatu institusi, misalnya di sekolah kita, ini kan kondisinya sangat majemuk. Kemudian jumlah gurunya juga lumayan banyak dengan karakter yang berbeda. Demikian juga untuk siswanya, ini kalau tadi yang dicontohkan itu anak akuntansi mungkin bisa untuk tercapai. Kira-kira nanti ada strategi apa yang bisa diterapkan dari teori-teori yang Ibu sampaikan tadi? Misalnya kita mau terapkan di SMK Negeri 3 Sukoharjo, strateginya seperti apa? Matur nuwun. Monggo Ibu Siti, silakan. Jadi terima kasih atas apresiasinya dan juga pertanyaannya. Ini juga merupakan kendala yang saya yakin tidak hanya sekolah kita, gitu ya. Jadi banyak sekolah yang mungkin terkendala untuk menerapkan budaya positif. Sebenarnya inti dari budaya positif ini selain dari pemahaman, ya, selain dari berusaha menerapkan adalah adanya kolaborasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa melakukannya hanya kalau kita bersama-sama. Ibaratnya seperti ini. Kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu teman guru penggerak yang ada di SMA. Jadi beliau itu memulai dengan sesama guru mapel yang sama. Mereka bikin kesepakatan. Kita di kelas bikin peraturan tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Maka sebagai, kebetulan beliau adalah guru bahasa Indonesia, maka kita sama-sama sebagai guru bahasa Indonesia ketika masuk kelas juga menerapkan hal yang sama. Jangan sampai saya bilang ke siswa lebih dari 15 menit tidak boleh masuk, tapi guru yang lain ada yang masuk kelasnya terlambat lebih lama, misalnya 30 menit dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya, selain dari ide untuk menerapkan tadi strategi yang menurut saya paling butuh kita terapkan adalah adanya kolaborasi. Jadi kita harus merasa seide sepaham dulu gitu ya, baru bisa menerapkan bersama-sama. Jangan sampai nek kata profesor yang ahli filsafat itu, inilah dunia. Kadang ada yang setuju, kadang ada yang tidak gitu, dan kita memang sulit untuk menyamakan pendapat begitu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Monggo. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan atau acara diseminasi pada hari ini. Tibalah kini pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.
mohon maaf bila ada salah kata